Kalau ada orang sering mengutip kalimat Yahya bin Muaz rahimahullah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, kalimat dari Yahya bin Muaz. Saya tidak berani mengatakan itu hadis Nabi SAW, tapi manqul dinukilkan dari Yahya bin Muaz, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, apa yang dikenali? Karakter dasar. Nah, warna penciptaan dia, bahwa dalam dirinya ada kecenderungan untuk fujur dan ada kecenderungan untuk takwa. Setiap kita, dan tidak ada manusia yang terbebas dari kecenderungan itu, yang ma'asum, sehingga tidak merongrongnya untuk melakukan kemaksiatan, melainkan hanya Nabi dan Rasul. Jadi kalau tidak mawas diri, mau apapun pangkatnya, setinggi apapun ilmunya, kalau dia hilang kesadaran terhadap hakikat dirinya itu, maka dia mudah terseret. Apalagi ada musuh yang setiap saat mengintai kapan manusia ini lemah. Musuh itu melihat kita, sedangkan kita tidak melihat mereka. Nah, jadi kita sadari itu. Nah, di antara karakter fujur itu adalah membantah, membangkang kepada tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan helah-helah dan berkilah seperti tadi. Iman dulu kokoh untuk tunggang balik, tunggi sujud ruku itu. Kalau hati alun maduk ke Tuhan ni, nah, jadal, bantahan. Jangan dikatakan itu sudut pandang pula, karena hal yang seperti itu bukan sudut pandang, itu bukan ikhtilaf, itu inhiraf namanya, penyelewengan. Apakah memang ada karakter manusia yang senang membantah? Ada. Perhatikan ayat 54 dari surat Al-Kahfi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Perhatikan. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulang di dalam Al-Quran ini. Untuk siapa? Untuk manusia. Diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Min kulli masalin, bermacam-macam perumpamaan agar bisa mereka ambil iktibar. Bukan sekali, dua kali. Berulang kali Allah berikan kita perumpamaan. Ini perumpamaan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa dijadikan pedoman, qudwah, tauladan. Ini perumpamaan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dijadikan sebagai peringatan dan jangan ditiru yang demikian. Sarrafna, kata Allah, berulang kali. Tapi apa yang terjadi? Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Ini karakter kita yang harus kita waspadai pada diri kita. Makanya ada seorang ulama ditanya, musuh manakah yang perlu paling saya waspadai wahai syekh? Musuh mana yang harus saya waspadai
paling utama? Jawaban dari Syekh itu adalah nafsuk, dirimu sendiri. Kenapa? Karena dia la ammarah, la ammaratun bisu. La ammarah, ammarah maknanya apa? Tidak sekali menyuruh, berulang kali menyuruh kamu untuk melakukan kejahatan. Berulang kali, ammarah. Dirimu, nafsuk. Nah, di antara karakter diri kita itu adalah seperti yang dikatakan oleh Allah dalam suratul Kahfi ini. Aktsaru syai'in jadala. Manusia adalah makhluk yang paling sering membantah. Ya, kau makhluk tukang bantah. Suka berjidal. Nah, dalam hal yang terkadang kita tidak tahu pun pengen pula berdebat, pokoknya ada satu masang. Nah, gitu. Ngerti tidak ngerti, wak satu los kaki. Itulah karakter manusia. Nah, itu akan tumpang bertindih dengan keinginan untuk disanjung, pengen diambuangkan orang, dihebatkan orang, hubbul jah namanya. Sehingga semangat untuk dipuji, disanjung, dinyatakan hebat, memupuk keinginan untuk membantah tadi itu. Ada satu peristiwa, ayat ini dipakai oleh Nabi SAW untuk mengingatkan menantu beliau dan anak paman beliau. Ayat ini dibaca oleh Nabi. Pada suatu malam Rasulullah SAW terbangun, dan memang kebiasaan beliau bangun di malam hari melakukan qiyam, melakukan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari, wa Muhammad, bangunlah, bertahajudlah sebagai amalan tambahan untukmu. Tapi biasanya Rasulullah SAW sebelum beliau melakukan salat tahajud, di tempat kebiasaan beliau melakukan salat tahajud tidak jauh dari rumah putri beliau, yang sekarang diberi tanda itu mihrab tahajud Nabi. Sebelum beliau salat, beliau menghampir ke pintu putri beliau yang telah menikah, Fatimah Az-Zahra. Siapa suaminya? Anak paman beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Nabi di dekat pintu rumah anak beliau dan menantu beliau? Mengetuk pintu itu sambil berseru, ya ala baiti quma wa sallaya. Wahai keluargaku, bangunlah malam ini dan salatlah. Jadi menjagokan anak untuk beribadah tambahan malam itu bukanlah pekerjaan yang buruk, walaupun anak telah bersuami sekalipun. Kadang-kadang kita sebagai orang tua dan mertua sagan indak ditampeknya. Awak acuk menimbang wanak minantu awak di pekaro sambanya. Tapi lah terlambek sultan tadi solat subuh pukul 7 hendak tertokok pintu rumah, pintu kamar. Itu nan sagan tabalik namanya tu.
Lihat Nabi SAW sebelum beliau melakukan salat tahajud malam itu, menghampir ke pintu putri beliau Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha. Menantu beliau adalah anak paman beliau Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau memanggil keluarga beliau, ya ala baiti quma wa sallaya, wahai keluargaku bangunlah, salatlah. Kemudian beliau salat hawiyah min al-lail. Salat beliau, berapa yang beliau ingin lakukan salat pada malam itu, tapi beliau la yahissu, tidak merasakan tidak ada terdengar gerak orang terbangun dari rumah putri beliau. Tidak ada yang terbangun. Maka di sela salat beliau menghampir lagi ke pintu tadi, dan beliau ulang membangunkan putri dan menantu beliau dengan suara sedikit lebih keras. Ya ala baiti quma wa sallaya, wahai keluargaku bangunlah, salatlah. Tiba-tiba terbukalah pintu. Siapa yang keluar? Menantu beliau Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sambil menggosok-gosok mata. Ia berkata, ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah. Ya Rasulullah, jiwa kita kan di tangan Allah. Kalau dia bangunkan, dia inginkan kita bangun, maka dia bangunkan kita. Kalau tidak, mau bagaimana lagi? Ya laqad addaina, bukankah kami telah menjalankan yang fardu? Coba bayangkan, Ali berhujjah ketika itu bahwa dia telah melakukan yang wajib. Malam itu bukanlah kewajiban. Mendengarkan itu, Rasulullah tidak mau melanjutkan berbantah. Beliau tepuk kedua paha beliau dengan telapak tangan beliau sambil membaca ayat ini. Ujung ayat ini yang dibaca oleh Nabi. Wa kanal insan aksara syai'in jadala. Benar-benar manusia ini adalah makhluk yang paling sering membantah. Beliau pergi. Nah, beginilah Nabi SAW memberikan peringatan. Dan ini pula yang kita ambil sebagai pelajaran untuk memahami karakter diri kita sebenarnya siapa. Supaya kita jangan memperturutkan hal yang demikian.